Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan. Hai sobat podcast semua. Balik lagi dengan aku Ramona Diksi dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia angkatan 2022. Nah, kali ini aku akan menjadi host di podcast ini dengan tamu yang sangat istimewa, merupakan salah satu mahasiswa STKIP jurusan Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, yang mana kakak ini merupakan seorang yang menarik perhatian. Kenapa? Karena baru-baru ini kakak ini bisa menjadi seorang delegasi di Temu Karya Pramuka 2023 di Malang. Nah, penasaran kan gimana keseruan kakaknya? Kita langsung sambut Kak Junior. Halo Kak Junior. Halo guys. Perkenalkan, nama saya Junior Bidandini. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris angkatan 2022. Kebetulan saya terpilih menjadi Ketua Racana Putri di Pramuka STKIP Al-Hikmah periode 2023. Wah, keren. Ternyata seorang ketua, pantas saja menjadi delegasi ya, Kak. Nah, mungkin bisa cerita dulu nih. Kakak ini asalnya dari mana sih, Kak? Kayaknya muka-muka wajah-wajah baru ini, bukan sebenarnya saya sendiri itu lahirnya di Ngawi, Kak Mona. Oh, di Ngawi. Iya, di Jawa Timur. Saya asli orang Jawa. Cuman saya besarnya di Palembang. Ternyata bibit Sumatera, teman-teman. Iya. Terus apa yang membawa kakak bisa sampai di sini gitu? Kok sebuah perjalanan panjang bisa sampai di kampus ini sebenarnya, Kak Ramona. Jadi ya intinya sesuatu tidak lepas dari takdir. Takdir. Ini kalau bicara takdir nih bisa kemana-mana. Bisa kemana-mana. Kemana-mana. Langsung aja kita tanya-tanya nih sama Kak Junior, gimana sih Kak Junior itu bisa jadi delegasi untuk Pramuka di Temu Karya 2023? Iya. Sebenarnya ini juga Kak Ramona juga tahu sendiri kan, kemarin nih kayak beritanya sangat mendadak kan pemberitahuan betul. adanya Temu Karya ini. Jadi tanggal berapa ya Kak kemarin? Kalau diinget-inget akhir Juni ya? Iya, seperti akhir Juni. Akhir Juni. Jadi alhamdulillah kampus kita dapat undangan untuk mengikuti Temu Karya di tahun ini di Malang ya. Nah, dan itu sendiri dari undangan itu hanya dibutuhkan satu delegasi sebenarnya. Sedangkan sebenarnya kan saya mau ngajak satu partner lagi gitu untuk mengikuti Temu Karya tersebut, tapi ternyata undangannya hanya untuk satu delegasi. Akhirnya setelah kita berdiskusi cukup panjang ya, dan memutuskan untuk saya yang berangkat. Dan ada satu kejadian yang benar-benar bikin kayak berangkat nggak ya, soalnya kan persyaratannya harus membawa karya ilmiah ya Kak. Sedangkan kita cuma hanya dikasih waktu 3 hari. Kurang 1 hari itu Kak Mona. Oh iya. Iya, kurang 1 hari untuk membuat karya tulis ilmiah. Jadi kayak sebenarnya tuh antara berangkat apa enggak ya, tapi mikir lagi kesempatan kan cuma datang 1 kali. Ya udahlah, memutuskan untuk berangkat. Jadi kayak semalaman itu begadang ya, kita bikin karya tulis ilmiah. Dan alhamdulillahnya juga kelar gitu. Wah, menarik. Nah, terus perjalanannya gimana nih Kak? Itu kan kakak kebetulan dapat perjalanan ke Malang ya, acaranya di Malang. Terus berapa hari ya Kak? 3 hari kebetulan. 3 hari guys. Wih, keren ini. Kayak gimana sih Kak, apa aja yang kakak lakukan selama acara Temu Karya Pramuka di sana? Jadi secara persiapan juga sebenarnya kalau dibilang mendadak banget. Dan benar-benar saya tuh sendirian di sana. Jadi nggak ada temen ya ibaratnya. Tapi dari Surabaya itu kemarin ada 6 delegasi dari beberapa kampus, seperti ada yang dari ITS, UNESA, UINSA. Ternyata kampus kita cukup bersaing juga ya Kak ya? Kampus kita juga dipandang gitu kan. Nah, jadi pas pertama berangkat itu hari apa itu saya lupa, jam 9 berangkat dari Surabaya. Kita naik mobil Kwarcap ya, kita naik mobil Kwarcap berenam sampai sana itu jam 1:30, dan jam 2 itu penutupan registrasi. Jadi terbayang ya, kepepet banget berarti apa? Iya, seburu-buru apa di sana kan. Selesai baru sampai sana kita registrasi dan lain sebagainya, langsung nggak ada makan dulu, nggak ada istirahat dulu, nggak ada minum dulu, langsung ke kamar mandi ya. Anak pramuka kan harus siaga. Dan langsung ganti baju dan lain sebagainya, langsung kita ikut peresmian pembukaan KTI 2023 ini di aula. Nah, dan itu ada satu kejadian di mana saya tuh lupa membawa hasduk ya. Jadi saya cuma bawa scarf sama boni juga itu.
akhirnya mesen dulu, bilang dulu ke kakaknya, kak boleh minta tolong nggak beli ini nih, dan alhamdulillah kakaknya baik banget kan, mau bantuin saya, akhirnya dibelikan. Habis itu selesai pembukaan, kenalan dong, kita menambah relasi ya sama kampus-kampus lain. Ternyata ada yang dari Banyuwangi, ada yang dari Madura dan lain sebagainya. Nah setelah itu kan setelah perkenalan akhirnya disuruh kayak kita ngambil nomor kamar, dan satu kamar itu 2 orang Kak Ramona. 2 orang. Iya, satu kamar itu 2 orang, dan Bebas ya ini ya Kak ya? harus wajib sama dari lain kuarcap. Jadi harus Lain kota. iya harus dari lain kota. Jadi saya kan partner dari Surabaya ada 6 orang, tapi perempuannya cuma 2, yang 4 itu laki-laki. Nah akhirnya saya bersama salah satu kakak pramuka dari Madura, dari IAIN Madura, satu kamar dengan namanya Mbak Ijah. Halo Mbak Ijah, kalau nonton ya. Halo Mbak Ija, bisa kirim salam langsung Iya. nih. Oke. Terus kalau boleh tahu Temu Karya itu yang ngadain siapa ya Kak? Nah kebetulan Terumbu Karya ini tuh sebenarnya mengadakan dispora, cuma mengambil temanya itu pramuka produktif. Jadi kayak mengajak anak-anak pramuka tingkat perti atau perguruan tinggi. Jadi kayak pramuka-pramuka untuk mahasiswa gitu. Wah, temanya pramuka produktif. Iya. Keren sih ini. Kok bisa kepikiran gitu ya pramuka produktif. Terus Kak, gimana sih kok bisa kemarin itu diangkat tema pramuka produktif, terus kaitannya sama kegiatan selama di Malang itu gimana? Ya, jadi kenapa kok kita dispora ya, bukan saya mengambil tema pramuka produktif, karena supaya kita tahu esensi pramuka produktif itu sendiri apa. Jadi kan produktif itu suatu kemampuan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Jadi bagaimana pramuka itu bisa bermanfaat bukan hanya di lingkup kecil tapi di lingkup global. Seperti itu. Nah, kira-kira nih Kak, untuk pramuka di tingkat mahasiswa ya terutama itu saat ini kontribusinya apa sih Kak? Iya, nah seperti tema yang kita angkat hari ini, pramuka produktif. Jadi gimana caranya kayak pramuka di tingkat mahasiswa ini bukan hanya kayak kita terjun ke lapangan, berkemah dan lain sebagainya, tetapi kita berani kayak terjun secara langsung ke masyarakat dengan keproduktifan anak pramuka, bisa bermanfaat juga untuk masyarakat tersebut. Seperti itu Kak Ramona. Kayak gitu. Nah, sebelum kita next ke topik selanjutnya, pengen tahu nih jargonnya anak pramuka ini harus kita punya salam ya. Punya salam. Oke, Mungkin mau boleh. salam pramuka aja ya. Boleh. Salam pramuka. Salam. Asik. Oke, ini kalau udah salam pramuka nih Harus biasanya semangat. semangatnya udah Membara. muncul lagi gitu. Iya. Menggebu-gebu. Oke, Kak. Kemudian mungkin beberapa teman-teman di podcast juga penasaran kenapa sih biasanya kan pramuka kan hanya dari sekolah-sekolah. Iya. Nah, kenapa kita butuh untuk meningkatkan pramuka juga di tingkat mahasiswa gitu? Iya. Ada alasan apa gitu menurut Kak Junior nih? Iya, menurut saya karena kalau kita kan kalau dari SMA ke peralihan itu namanya Pandega ya, Pandega. Jadi di Pandega ini kayak kita lebih dilatih dari karakter, dari sikap bersosialisasi kita tuh lebih dilatih lagi di sini, dan kita bisa diarahkan untuk langsung terjun ke dunia global. Apalagi sekarang kan di era-era 5.0 ya Kak Ramona. Itu gimana Era caranya revolusi ya. pramuka itu di mahasiswa produktif bukan hanya di itu saja, kayak bisa sekarang terjun ke teknologi. Seperti pramuka di mahasiswa itu bukan hanya kayak yang kita bersenang-senang gitu, kemah bersenang-senang dan lain, juga ada sekarang kan pramuka di era mahasiswa ya, dengan semakin bermajunya teknologi kayak kita bisa belajar coding, programmer dan lain sebagainya. Wah, baru kepikiran sih kalau Mona sendiri ya selama ikut kegiatan pramuka tuh biasanya kan isinya kemah, senang-senang, sandi morse gitu-gitu ya kan Kak, kayak hafal tali temali kayak gitu. Ternyata di tingkat mahasiswa ini lebih lebih efisien ya pramukanya, lebih terbuka dan sangat lebih ya wawasannya mungkin nggak cuma lagi sekedar kita di anak sekolah dulu, tapi kita ikut terjun di masyarakat ya Kak. Dan saya sebenarnya kemarin termotivasi ya dari teman-teman dari berbagai kuarcap kemarin, seperti mereka tuh sudah pramukanya tuh benar-benar yang
gimana ya, mendalam banget, kayak mereka sudah bikin program A, B, C gitu. Jadi kayak saya termotivasi untuk menerapkan itu di kampus. Menurut Kak Ramona kayaknya seru ya Kak ya? Seru, harus diterapkan sih kalau kayak gitu. Mungkin kakak ada kepikiran apa gitu program yang menarik gitu sejauh ini? Sejauh ini sih saya masih kayak mikir ya, kayak yang pramuka yang cocok buat kita tuh apa gitu sih Kak, lebih ke situ. Lebih ke situ ya. Mungkin kalau pramuka yang benar-benar kayak manfaatnya tuh kita rasakan gitu. Iya. Seperti itu. Menarik sih teman-teman. Kenapa ya? Soalnya kayak pramuka itu dulu kita nganggapnya itu organisasi wajib ya, Kak? Iya. Wajib, dan kita masih kegiatannya tuh masih berpola pada alur yang sama dan berulang gitu. Sedangkan di mahasiswa lebih banyak kegiatan yang kita benar-benar tuh kayak terjun langsung dan nggak ngebosen ya. Iya, dan pastinya. kan pramuka kan salah satu UKM terbesar kita kan ya. Oke, mungkin kalau soal pramuka nih bisa sampai episode 2 kali ya Kak ya. Nah, pengen tahu nih perasaan kakak selama kakak ikut kegiatan pramuka itu gimana? Mungkin suka dukanya. Iya, suka Kalau ada dukanya. hal kocak apa yang kakak rasain? Ya karena kan saya kan baru terpilih kemarin ya sebagai ketua Racana. Jadi kalau bercerita ke sana saya agak terlalu gimana gitu ya Kak untuk membahas ini. Gak apa-apa Kak, kita kan sharing pengalaman sejujur-jujurnya biar teman-teman nih kayak nge-feel juga gitu apa yang kakak rasain gitu. Ya kan selama ini pramuka kita kemarin kan rencana kita mau mengadakan kemah di luar kan. Oke. Cuma ya karena beberapa kendala, jadi kan pramuka kita tetap mengadakan kemah tapi di lingkungan kampus. Nah, itu yang bikin saya ada kayak rasa sedih gitu kan. Karena kenapa? Karena saya tidak bisa pertama kalinya kita mengadakan kemah tapi saya nggak bisa mengikuti gitu. Itu sih sedihnya di situ. Oh iya, Kalau seru banget serunya ya. tuh ya pramuka Hikmah tuh seru banget. Ya nggak usah ditanya ya Kak. Ya, nggak usah ditanya. Banyak. Salah satu kegiatan yang kemarin baru-baru diadain itu selain pelantikan apa ya Kak? Kemah ya yang kemah perjusa. Nah, Iya kemarin kan kemah kemah perjusa. perjusa. Perkemahan Jumat, Jumat Sabtu. Nah terus ada kalau nggak salah saya dengar ada merujak gitu ya Oh Kak. iya. Kayak serasehan gitu ya, makan-makan bareng sambil silaturahmi sambil diskusi. Pasti dong kalau itu. Bayangin aja kalau anak-anak pramuka nggak dikasih konsumsi pasti makan A B C gitu kan. Kayaknya di skip ini kalau Oke, terus juga kalau misal ya di pramuka itu aktif terus bisa memunculkan banyak anggota gitu Kak, menarik banyak perhatian mahasiswa, kira-kira dampak positifnya apa ya Kak di Terutama di kampus buat ya? kampus ya karena kita harus memanfaatkan SDM sebaik mungkin gitu kan. Jadi menurut saya kalau pramuka di Al-Hikmah ini bisa berkembang lebih kayak kita kan ibaratnya merintis ya, merintis dari bawah, dan harapannya pramuka Al-Hikmah itu bukan hanya dikenal di lingkup kecil ya, tapi secara global, dan pastinya sangat berdampak. Dampak positifnya tentunya sangat banyak Kak Ramona. Terutama pada kampus, karena jiwa-jiwa berkarakternya anak pramuka ini ya, muncul yang jiwa sosialnya sangat kuat, disiplin, taat peraturan dan lain-lain. Dengan adanya jiwa-jiwa tersebut pastinya akan berdampak tersendiri dengan baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus. Gitu sih Kak Ramona. Juga kalau dilihat-lihat Kak, ternyata pramuka ini tuh bukan sekedar apa tadi ya Kak, kayak kegiatan yang wajib dilaksanakan di beberapa kampus, tapi ternyata juga bisa kayak jadi wadah. Iya, wadah kita menggali karakter kan, menggali kekreativitasan juga Kak Ramona. Kreativitasan. Asik sih, menarik. Iya. Ini yang belum join pramuka, segera join ya. Harus wajib join Iya, sih. join. Harus ngerasain gimana sih rasanya pramuka. Jadinya pramuka. Jadi kan kebanyakan kayak kenapa sih ikut pramuka, nggak enak lah, panas-panasan gini. Karena mereka kan mungkin ya belum ngerasain gimana sih serunya pramuka itu gitu kan. Iya, betul. Setuju sih sama yang dikatakan sama Iya. Kak Junior. Terus ada nggak Kak kesan-pesan Kakak buat teman-teman podcast nih Iya. yang Pesan-pesan saya yang lagi nonton nih? khususnya untuk di bidang pramuka aja nih ya. Untuk yang belum join ke pramuka atau yang belum ngerti pramuka, sekarang tuh banyak kok website-website kayak media sosial gitu yang banyak udah yang Mengangkat, pramuka itu apa, ini itu tentang pramuka itu sudah banyak. Jadi yang belum join pramuka wajib join sih, karena ya itu pramuka itu bukan sekedar sesuatu yang
di bayangan membosankan, terus bikin jenuh, panas-panasan, bikin hitam. Walau tuh memang rata-rata anak Betul, pramuka betul. hitam, tapi alhamdulillahnya saya juga nggak hitam ya Ramana. Nah pramuka tuh bukan hanya kayak kita menghitamkan badan, enggak. Jadi Enggak. banyak benefit yang kita dapat dari kegiatan pramuka. Seperti kemarin sebenarnya karya tulis ilmiah itu dapat benefit banyak, dapat sertifikat juga. Oh, ada Dapat sertifikat. uang juga loh. Oh, Pasti. ada. Iya. Ada uang sakunya ya. Ada Kak? uang saku. Menarik sih. Terus kayaknya ini bisa apa ya? Semakin tingkat pramukanya semakin baik gitu di sebuah kampus, mungkin bisa ikut kompetisi lain. Iya, pasti dong, itu harus. Ternyata pramuka tuh bisa jadi ajang menghasilkan. Iya. Terutama kita nih mahasiswa yang gila cuan gitu ya. Iya, Enggak, iya, enggak. Nah, mungkin apa ya? Kalau dari saya sendiri ya Kak, ngerasa kayak ternyata apa ya? Pramuka tuh nggak cuman kayak kita itu tadi Kak, kemah aja ya. Kemah-kemah ya Sebenarnya banyak sekali kegiatan banyak pra- yang bisa kepramukaan. dimasukkan ke dalam pramuka Iya. ya. Dan itu semuanya rata-rata dampaknya positif. Gitu. Dan saya rasa ini yang harus disebarluaskan gitu ya, kayak Oh, pramuka itu bukan virus hanya positif. ini, iya kita harus menyebarkan virus-virus positif. Jadi kalau menurut saya kalau kita ingin kayak mengembangkan karakter kita, kayak pengen mengembangkan kedisiplinan kita, masuk pramuka itu bisa jadi salah satu jalan kalau menurut saya. Di pramuka lah tempatnya Iya. gitu ya Kak. Menarik sih. Keren nih Kak Junior nih. Dia selain mahasiswa baru semester 2 ya Kak. Iya, saya sudah semester jadi ketua, sudah dapat pengalaman pramuka juga, dan ini acara temu karya nggak main-main karena itu acaranya Provinsi Jawa Timur. Jadi benar-benar disitulah ajangnya cari relasi ya Kak. Iya. Cari relasi, cari pertemanan baru. Iya, betul sekali. Merubah suasana juga ya Kak ya. Merubah suasana. Jadi namanya kuliah tuh nggak hanya kita duduk di kelas, tapi kita juga harus ikut berkontribusi di masyarakat. Nah, mungkin itu saja ya Kak. Kak, jadi mungkin ada yang pengen disampaikan lagi buat teman-teman? Mungkin udah dulu Udah ya. Udah ya. Nanti kalau mau talking lagi, mau bicara ngobrol bahas tentang pramuka maupun selingkup pramuka, itu bisa dengan Kak Junior langsung gitu. Bisa temui Kak Junior di media sosialnya. Oke. Boleh kok. Boleh ya, aman ya. Oke. Ya, itu aja teman-teman topik kita hari ini, bagaimana menjadi mahasiswa yang pramuka. Nah, nantikan terus topik kita selanjutnya di podcast Al-Hikmah bersama saya Ramana Diksi, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See See you you. guys. Yeay.